nyumpal dengan kapas, yang mana harus di awal waktu, yang mana setiap sholat harus suci dari segalanya. Itu beda. Makanya saya mengatakan istihadah niku sholatnya istimewa. Niatnya wudhu pun juga berbeda. Maka dari itu penting adanya pengajaran atau pengenalan sejak dini tentang haid terhadap anak. Hanya sebatasnya saja, sebatas haid. Kalau haid itu nggak boleh seperti ini loh, haid itu nggak boleh loh nyentuh ini, haid itu nggak bareng gini, nggak bareng gini, seperti itu. Kalau untuk hukum-hukumnya menurut saya kalau untuk anak-anak seukuran SD, itu belum bisa mencerna. Kalau dia di waktu dia sudah mengeluarkan darah, maka mau nggak mau kita harus berusaha menjelaskan sedikit demi sedikit. Terus bagaimana jika anak itu keluar darah di dua keadaan, di mana yang setengah itu di umur belum mencapai umurnya haid, yang mana setengah lagi sudah mencapai umurnya haid? Apakah ada seperti ini? Ada. Setiap kemungkinan itu pasti bisa terjadi. Jika seperti ini, tadi umur minimalnya haid kan 9 tahun kurang 16 hari. Dia keluar darah di umur 9 tahun kurang 20 hari. Otomatis kan yang 4 hari ini keluarnya darah di luar catatan minimal haid. Dan untuk hari setelah 4 yang awal ini dia masuk pada umur minimalnya haid. Berarti untuk darah yang keluar di luar umurnya haid, yang mana pertama kali darah itu keluar di umur 9 tahun kurang 20 hari, kurang 19 hari, kurang 18, kurang 17, ini disebut darah istihadah. Sedangkan untuk darah yang keluar di umur 9 tahun kurang 16 sampai seterusnya itu sudah masuk darah haid. Jika ada seseorang anak mengalami hal sedemikian rupa, maka hukumnya ada dua. Darah yang mana keluar di saat umur dia belum mencapai minimalnya haid, ini termasuk darah fasad atau nanti dihukumi seperti istihadah. Emang bisakah anak yang belum pernah mengalami haid dia dihukum istihadah? Bisa. Maka dari itu ada hukum nanti tata cara sholat mustahadah atau orang-orang istihadah niku dibagi menjadi beberapa. Niku akan kita bahas di belakang. Maka dari itu hukum yang pertama dibahas dalam mustahadah atau orang-orang yang istihadah itu mubtadah. Mubtadah niku pertama kali baru mengeluarkan darah, yaitu berarti dia pertama kali mengeluarkan langsung mengalami istihadah atau darah rusak. Ini yang perlu diwaspadai menurut saya untuk orang tua atau untuk keluarga, di mana ketika ada anak perempuan, karena zaman sekarang niku sering sudah banyak yang terjadi umur 8 tahun, 9 tahun kurang 6 bulan dia sudah mengalami haid atau menstruasi. Ini patokannya menggunakan umur ya, bukan menggunakan kelas. Kadang ada yang berpikir, tapi dia sudah kelas 5, wis benih lah, sudah kelas 5 dia sudah bisa untuk mengira-ngira. Belum bisa kita menjadikan patokan kelas 5, atau dia sudah kelas 3, dia masih kelas 2 tapi kok sudah haid gini-gini. Kita tidak bisa menggunakan patokan dengan tingkatan kelas, karena anak masuk tingkatan sekolah itu dengan umur yang berbeda-beda. Ada kalanya yang umur 6 tahun dia sudah kelas 2 SD karena TK-nya umur 4 tahun. Ada juga yang umur 6 tahun masih kelas 1 SD karena TK-nya umur 5 tahun. Maka kita tidak bisa menilai seseorang anak itu untuk bisa memahami hukum sendiri atau bisa mempelajarinya atau peka dengan hukum yang harus dia lakukan dengan melihat tingkatan kelas dia, melihat tingkatan sekolah dia. Dia sekolah di sekolah Islam, mestinya dia sudah paham seperti ini. Tidak bisa. Yang bergerak pertama menurut saya adalah seorang ibu atau lingkungan keluarga. Ini harus diperhatikan karena anak perempuan itu susah-susah gampang. Maka dari itu dari keluarga sendiri atau seorang ibu itu yang harus peka dengan kondisi fisik dia. Ini tanda-tanda dia sepertinya sudah mau menjelang haid, sepertinya dia sudah memasuki masa pubertas. Jadi kesimpulannya umur haid niku atau patokannya haid niku dilihat dari umur yang mana dihitung dengan bulan Komariah, bukan dengan bulan Masehi atau Komariah atau Hijriah.
Tadi sudah dibahas bahwasanya haid itu, kesimpulan dari haid yaitu darah yang menurut kebiasaan atau secara adat dia sudah terjadi pada semua kaum perempuan yang mana keluar dari pangkal rahim dengan jalan yang sehat yang juga memenuhi umurnya haid. Seperti yang sudah saya terangkan, batas minimal haid seperti tadi, dan apabila dia mengalami keluar darah di dua keadaan maka hukumnya juga ada dua. Bikhilafi damil fasadi fa innahu yakhruju min adna rahmil mar'ati. Saya lanjutkan untuk keterangan darah yang rusak. Bikhilafi dami kelawan bedani getih rusak. Fa innahu mongko setuhune damul fasad apa yakhruju metu min adna rahmil mar'ati saking luwih andhape rahime wong wadon ala sabili sihati ing atase dalan sehat. Ailaisa tegese ora ana apa haid iku bisa babi marodin kelawan sebab loro au ilatin utawa cacat. Berbeda lagi ketika adanya darah itu darah fasad. Kan yang awal darah secara watak atau secara adat damul jibilah itu darah yang keluar dari pangkal rahim, sedangkan yang kedua ini damul fasad darah rusak. Maka sesungguhnya darah rusak itu darah yang keluar dari bagian rahim yang lebih bawah dari pangkal rahim. Otomatis rahim yang seperti ini, bagian pangkal yang sini, ini ketika darah keluar dari pangkal rahim atau meluruhnya dinding rahim, ini yang disebut dengan darah haid. Sedangkan bagian bawah rahim yang bagian bawah, ketika nanti darah itu keluar dari rahim bagian bawah, ini yang disebut dengan darah fasad atau yang dihukumi dengan darah istihadah. Ketika itu nanti keluarnya dengan catatan jalan yang sehat atau tidak adanya sebab sakit atau sebab cacat. Ini seputar darah haid atau darah rusak. Terus ketika nanti seorang anak itu mengalami keluar darah fasad atau di mana darah itu keluar belum pada umurnya atau juga sudah pada umurnya tapi dia sudah tidak memasuki batas sewajarnya haid, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya dia seperti orang istihadah dalam segi sholatnya, dalam segi berwudunya. Akan saya bahas sekilas. Untuk catatan istihadah itu bukan hanya terjadi pada anak yang mengeluarkan darah di umur yang belum mencapai minimalnya haid, tapi dia istihadah itu juga bisa terjadi pada perempuan yang mana batas sucinya kurang atau batas maksimal haidnya yang berlebihan. Kan batas minimal haid itu 1 hari 1 malam. Sedangkan batas umumnya haid itu 6 sampai 7 hari. Untuk batas maksimalnya haid itu 15 hari. Terkadang untuk pengabaian hukum haid itu tidak hanya terjadi pada anak kecil. Mungkin pada anak kecil itu karena dia yang masih kecil, jadi dia belum bisa mengerti ini apa yang harus lakukan, ini seperti apa, aku ngomong ke siapa, harus seperti apa. Mungkin bisa jadi anak kecil itu bingung atau dia takut ketika dia mengalami pendarahan sejak dini. Yang di sini berperan penting sudah saya katakan dari awal, itu adalah seorang ibu. Beda kalau dia sudah remaja seperti SMP atau SMA. Ketika dia sudah tahu yang sering terjadi di halayak umum itu dia sudah tahu, tapi dia tidak memberlakukan atau dia tidak menjalankan. Seperti misal, dia tahu kalau haid itu batas maksimal 15 hari, suci juga kalau suci batas maksimal tak terbatas, tapi batas minimalnya 15 hari. Batas minimal suci itu kebalikan dari batas maksimalnya haid. Dia tetap mengabaikan setiap ada darah itu keluar,
dia dihukumi haid, darah ini keluar, dia dihukumi haid.